apa yang salah dengan kasus yang terjadi di ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar dan juga di mana celahnya bisa terjadi kasus ini? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Rahmat. Pak Bambang, ini polisi, aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat, namun justru ini membuat takut oleh oknum AKBP Fajar. Apa yang salah? Di mana celahnya bisa terjadi ini? Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini hanyalah puncak-puncak dari gunung es problematika di kepolisian. Dalam sekian waktu, beberapa bulan terakhir ini, begitu masifnya sorotan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Maka memang harus ada evaluasi secara menyeluruh bagi kepolisian, mengapa itu bisa terjadi. Saya melihat bahwa ada perubahan nilai-nilai nilai-nilai bagi personil kepolisian, ya, bahwa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu sudah sangat menjauh gitu. Padahal negara memberikan kewenangan itu penuh kepada kepolisian. Maka tidak ada kata lain, Kapolri yang diberikan amanah oleh negara ini harus melakukan tindakan tegas bagi mereka yang sudah menyakiti hati masyarakat. Upaya pidana harus dilakukan secara maksimal, tidak boleh kompromi dengan mereka, jajaran kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana. Itu harus dituntaskan, jangan sekedar menutupi dengan melakukan sidang kode etik saja, tapi kemudian proses pidana itu tidak dilakukan. Personil kepolisian itu sama di depan hukum. Equality before the law itu juga berlaku bagi personil kepolisian sesuai dengan amanat TAP MPR bahwa personil kepolisian pun juga berada di ranah peradilan umum. Maka mereka yang melakukan tindak pidana ini juga harus dituntut dengan tapi ini Pak Bambang, kalau proses hukum kan sudah bergulir, etik juga sudah bergulir, hukum sudah bergulir. Di samping itu preventifnya bagaimana agar kejadian ini tidak menunggu ada kasus dulu terjadi? Ini kan mengkhawatirkan, Pak. Benar, artinya tidak hanya proses punishment saja ya bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Ini evaluasi secara menyeluruh itu juga terkait dengan meritokrasi di kepolisian. Harus ada assessment lebih dulu terkait rekam jejak atau riwayat personil yang akan ditempatkan dalam sebuah jabatan yang sangat penting dan vital di kepolisian. Saya melihat selama ini meritokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Maka celah-celah itu dimanfaatkan mereka yang memiliki ambisi-ambisi yang menjauh dari nilai-nilai yang tadi saya sampaikan terkait melindungi, mengayomi itu, tetapi digantikan dengan pragmatisme sempit untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Maka kepolisian ini harus mengulang lagi seperti beberapa di awal-awal reformasi ya, melakukan assessment secara ketat, kemudian ada dewan jabatan kepangkatan itu juga harus dilakukan. Tidak hanya melihat kompetensi, tapi juga melihat rekam jejak maupun sorotan-sorotan yang ada di masyarakat. Tapi apakah soal rekam jejak ini bisa dideteksi kecenderungan seseorang melakukan tindak kriminal, tindak asusila ini bisa dideteksi, misalkan dari sisi psikologi? Secara psikologi tentu harus ada asesmen tersendiri ya, tetapi secara kelembagaan kepolisian ini memiliki perangkat yang sangat besar. Ada Intelkam, ada Irwasum, yang semuanya itu saling mengawasi. Ada juga peraturan terkait dengan pengawasan melekat. Ini yang juga harus dilakukan, jangan hanya sekedar mengawasi secara prosedural saja, tetapi juga mengawasi aspek-aspek pribadi, aspek-aspek personal. Karena kalau kita melihat kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh personel kepolisian ini kan sangat banyak. Kekerasan pada rekan sekerjanya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan yang terakhir kemarin di Semarang juga ada personel kepolisian yang menyuruh pacarnya membunuh bayi seperti itu. Hal-hal seperti ini yang harus jadi evaluasi secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan kepolisian juga
harus melakukan penelitian terkait dengan kesehatan mental anggotanya. Ini perlu dilakukan tidak, Pak Bambang, audit secara berkala, evaluasi secara berkala tingkatan-tingkatan manajerial di kepolisian? Karena ini kan menyangkut soal dia punya kewenangan, dia punya kemampuan untuk bisa memerintahkan seseorang, Pak Bambang. Harusnya itu sudah dilakukan ya, harus dilakukan sebelum dia menjabat, mendapatkan dipromosikan dalam jabatan publik. Itu harus asesmen itu harus dilakukan, tapi faktanya kan tidak terdeteksi. Kalau kita belajar dari 2 tahun yang lalu misalnya, seorang jenderal Teddy Minahasa yang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, 4 hari kemudian tertangkap melakukan jual beli barang bukti. Artinya apa? Memang ada problem terkait dengan promosi di kepolisian ini, dan terkait juga dengan mereka yang sudah melakukan pelanggaran pemerasan atau obstruction of justice kemudian dipromosikan. Hal-hal itu yang tampak, apalagi yang tidak tampak terkait dengan perilaku menyimpang seperti yang dilakukan AKBP Fajar ini, seperti itu. Baik, semua ini jadi evaluasi juga ya. Jadi evaluasi didengar, ada audit berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali dan kepercayaan publik pada polisi bisa kembali. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISIS, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.